dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat. Warna merah melambangkan A. Semangat, keberanian, dan dinamisme, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekayaan, D. Kekuatan dan kestabilan, E. Kesucian. Soal terkait lambang ASEAN, makna lambang ASEAN yang ditanyakan adalah makna warna merah. Jelas jawabannya adalah A. Semangat, keberanian, dan dinamisme. Masing-masing memiliki makna dalam lambang ASEAN. Warna biru, merah, putih, dan kuning masing-masing memiliki makna. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna putih melambangkan kesucian dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Sedangkan 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Soal terkait kerjasama ASEAN banyak muncul juga di tahap 1 maupun di tahap kedua. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pangan adalah A. Pusat Promosi ASEAN, B. Job Fund, C. ASEAN Gap, D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau E. SEATO. Di soal ditanyakan adalah kerjasama ASEAN yang menguntungkan Indonesia pada bidang pangan. Jawaban yang tepat adalah C. ASEAN Gap. Kita cek Pusat Promosi ASEAN, ini bidang ekonomi, jelas. Job Fund, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ini jelas pertahanan dan keamanan. AFTA jelas adalah ekonomi. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, ini juga terkait keamanan. Jawaban yang tepat adalah C. ASEAN Gap. Berikut beberapa kerjasama ASEAN di bidang pangan. Yang pertama, kerangka kerja ketahanan pangan ASEAN terpadu atau Integrated Food Security. Yang kedua, rencana aksi strategis ketahanan pangan ASEAN atau Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk memperkuat program dan kegiatan ketahanan pangan nasional dan mengembangkan prakarsa dan mekanisme cadangan keamanan pangan regional. Yang ketiga adalah jawaban dari soal penerapan ASEAN Gap sebagai standar agrikultur selama proses produksi, panen, dan penanganan pasca panen buah dan sayuran segar di kawasan ASEAN. Silakan dikembangkan beberapa kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, industri, pendidikan, pangan, kesehatan, dan lain-lain. Perhatikan operasi hitung berikut. 5 dikalikan 30 ditambah 10 dibagi 5 dikurangi 30 sama dengan ... Urutan langkah yang tepat adalah, ingat, operasi hitung yang didahulukan adalah yang dari kiri, kemudian dahulukan juga operasi perkalian dan pembagian, seperti ini, baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka langkah pertama adalah 5 dikalikan 30, hasilnya adalah 150 ditambah 10 dibagi 5 adalah 2 dikurangi 30. Dari opsi A, B, C, dan E, kita lihat di baris kedua yang identik dengan ini adalah D, urutan langkah yang tepat. Jadi perkalian dan pembagian dilakukan lebih dulu ketimbang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jawaban yang tepat adalah D. Semoga dapat dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Kata-kata berikut yang ditulis sesuai dengan hukum penulisan yang benar ialah A. Khotbah analisis sistem, B. Khotbah analisis sistem, C. Khotbah analisa sistem, D. Analisis sistem apotik, atau E. Analisis apotek dan konkret. Manakah kata yang ditulis sesuai hukum penulisan kata yang benar? Kita cek dari yang A, khutbah sudah tepat, analisis sudah tepat, sistem sudah tepat, memakai E. Jawaban yang tepat adalah A. Kita cek B, salahnya di mana? Khutbah sudah tepat, analisis sudah tepat, sistem salah, harusnya memakai E. Kemudian yang C, kita lihat khutbah sudah tepat, analisa, ini harusnya analisis. Sistem sudah tepat, ini salah. Yang D, analisis sudah tepat, sistem sudah tepat, apotik. Salahnya di sini harusnya menggunakan E. Kemudian yang E, analisis, benar. Apotek sudah benar, konkret, ini harusnya menggunakan E. Jawaban yang tepat adalah A, khutbah, analisis, dan sistem.
Berikut beberapa penulisan kata baku yang tepat. Analisis bukan analisa. Khotbah menggunakan KH. Khotbah penulisannya seperti itu. Sistem menggunakan E. Konkret menggunakan E. Apotek juga menggunakan E. Perhatikan operasi hitung berikut. 25 ditambah 3 dikalikan 10 dikurangi 50 sama dengan. Langkah yang tepat untuk menghitung operasi campuran di atas adalah ada 6 langkah. Urutan mana yang tepat untuk menghitung operasi tersebut? Yang pertama, ingat selalu prinsip dari operasi hitung bahwa operasi perkalian dan pembagian dilakukan sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan, dan juga berikutnya dilakukan dari sebelah kiri menuju sebelah kanan. Melihat soal seperti ini, jelas yang dilakukan pertama adalah urutan nomor 3, menghitung operasi perkalian 3 dikalikan 10. Ini adalah urutan pertama. Maka operasi ini akan menjadi bentuknya seperti ini di nomor 2. Ini urutan nomor 2. 25 ditambah 3 kali 10 adalah 30 dikurangi 50. Ini akan menjadi seperti ini. Sudah kita dapatkan 2 langkah. Berikutnya adalah kembali ke prinsip kedua tadi bahwa operasi yang dilakukan apabila setara penjumlahan dan pengurangan, di sini penjumlahan ini pengurangan, maka dilakukan dari yang sebelah kiri dulu. Maka langkah ketiga adalah yang nomor 1, menghitung penjumlahan 25 ditambah 30 terlebih dahulu. Berikutnya langkah terakhir atau keempat adalah ini, nomor 4, menghitung pengurangan 55 dikurangi 50. 50 di sini adalah angka terakhir di sini, sedangkan 55 adalah hasil penjumlahan 25 ditambah 30. Jadi kita dapatkan urutan yang benar adalah 3, 2, 1, dan 4. Jawaban yang tepat adalah D, 3, 2, 1, 4. Ingat prinsipnya, operasi hitung adalah mendahulukan operasi perkalian dan pembagian, baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian apabila setara, dilakukan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Perhatikan gambar di samping. Pernyataan yang tepat sesuai diagram di samping adalah A. Pada tahun 2008, konsumsi BBM bersubsidi jenis premium lebih banyak daripada minyak tanah. B. Pada tahun 2008, konsumsi BBM bersubsidi jenis minyak tanah lebih besar daripada tahun 2007. C. Konsumsi BBM bersubsidi jenis solar dari tahun 2007 ke 2008 sama besarnya. D. Konsumsi BBM bersubsidi dalam 1 tahun mengalami peningkatan. E. Konsumsi BBM bersubsidi dalam 1 tahun netral saja. Soal terkait membaca grafik, jawaban mana yang tepat, pernyataan yang sesuai dengan diagram di samping. Kita lihat dari yang A, pada tahun 2008, konsumsi BBM jenis premium lebih banyak dari minyak tanah. Kita lihat premium adalah garis vertikal, tahun 2008 ada di sini, 2007 ada di sini. Premium adalah 19,2 dan minyak tanah adalah dengan garis horizontal 8,4. Jadi premium lebih banyak daripada minyak tanah. Pernyataan ini adalah benar. Pernyataan A adalah benar. Maka jawaban yang tepat adalah A. Untuk meyakinkan, kita cek opsi jawaban B, C, D, dan E. Yang B, pada tahun 2008, konsumsi BBM jenis minyak tanah lebih besar daripada tahun 2007. Minyak tanah kita cari adalah yang garis horizontal, 2008 dia 8,4. Sedangkan di 2007 minyak tanah ada 9,9. Jadi 2008 lebih sedikit daripada 2007. 8,4 lebih sedikit dari 9,9. Jadi pernyataan B adalah salah. Di sini disebutkan lebih besar. Harusnya adalah lebih kecil. Yang C, konsumsi BBM bersubsidi jenis solar pada tahun 2007 dan 2008 sama besarnya. Solar kita cek adalah warna hitam. 2007 dia 13, 2008 12. Jadi mengalami penurunan. Di sini disebutkan sama besar, maka opsi C jelas salah. Yang D, konsumsi BBM bersubsidi dalam 1 tahun mengalami peningkatan. Kita lihat sekilas totalnya, kita lihat jelas 43,9 menjadi 40,1 di 2008. Jadi mengalami penurunan. Maka pernyataan D mengalami peningkatan jelas salah. Kemudian yang E, konsumsi BBM bersubsidi dalam 1 tahun netral saja. Ini juga salah.
karena jelas mengalami penurunan. Dipelajari, dilatih kembali terkait soal membaca grafik karena dibutuhkan sebuah pengamatan yang cermat untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Penulisan kata baku di bawah yang benar yaitu A. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. B. Kaktus merupakan salah satu tanaman xerophyt. C. Tanaman herbal sebagai campuran teh, salah satunya adalah cengkeh. D. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh di cuaca ekstrim seperti ini. Atau E. Tanaman coklat sangat cocok ditanam di dataran tinggi. Kembali soal terkait kata baku, manakah yang tepat? Kita lihat yang A, Jenderal Sudirman. Kesalahan ada di sini. Jenderal harusnya jenderal penulisannya. Kemudian kaktus merupakan salah satu tanaman xerophyt. Xerophyt juga salah, harusnya menggunakan huruf F di sini. Tanaman herbal sebagai campuran teh, salah satunya adalah cengkeh. Kesalahan ada di sini, harusnya adalah cengkih menggunakan huruf I. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Opsi jawaban D, di cuaca ekstrim. Ekstrim sudah tepat, tulisannya adalah seperti itu menggunakan huruf E. Yang E, tanaman coklat sangat cocok ditanam di dataran tinggi. Coklat harusnya menggunakan huruf E di sini, coklat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikut penulisan kata baku yang tepat dari kata jenderal menggunakan huruf E di sini, xerophyt menggunakan huruf F, cengkih menggunakan I di belakang, coklat menggunakan huruf E di tengah-tengah huruf K dan L. Urutan perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah A. Energi kimia menjadi energi panas, energi kinetik, dan energi listrik. B. Energi panas menjadi energi kinetik, energi potensial, dan energi listrik. Yang C. Energi kimia menjadi energi kinetik, menjadi energi potensial, menjadi energi listrik. Atau yang D, energi panas, energi kimia, energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap. Jawaban yang tepat adalah A, pembangkit listrik tenaga uap biasanya menggunakan bahan bakar yang merupakan energi kimia. Dibakar menghasilkan uap panas, yaitu energi panas yang menggerakkan generator dan turbin. Ini adalah energi kinetik yang nantinya akan menghasilkan listrik, energi listrik. Sebuah balok bermasa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat seperti gambar berikut. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kg. Percepatan sistem balok dengan F yang sama atau dengan gaya yang sama menjadi. Ini sebuah soal, pengembangan soal dari gaya, percepatan, dan massa balok 1 ditambah dengan balok yang lain dengan gaya yang sama. Penyelesaiannya adalah seperti pada layar. Sudah diketahui massa 1 atau M1 adalah 3 kg di sini. Kemudian percepatan 1 adalah 2 meter per second kuadrat. Maka dari data 2 tersebut kita dapatkan F atau gayanya. F adalah massa dikalikan percepatan. Maka 3 di sini 3 dikalikan 2 percepatannya. Hasilnya adalah 6. Didapatkan F adalah 6 Newton. Kemudian balok tersebut ditumpuk lagi dengan balok lain bermasa 2 kg. Jadi total yang balok pertama adalah 3 kg ditambah 2 kg adalah 5 kg. Massa 2 adalah 5 kg terdiri dari 2 balok. Yang ditanyakan adalah percepatan sistem balok dengan F yang sama. Perhatikan F yang sama. Sudah kita dapatkan F adalah 6 Newton. Sedangkan massanya adalah 5 kg. Maka kita gunakan rumus kembali. F adalah massa dikalikan percepatan. F-nya kita masukkan dari sini adalah 6 Newton sama dengan 5. 5 adalah massa kedua. 2 balok tadi 3 tambah 2, 5 dikalikan percepatan kedua yang kita cari. 6 sama dengan 5 kali A2. Maka kita dapatkan A2 adalah 6 dibagi 5. Hasilnya adalah 1,2 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan yang kita cari. Jawaban yang tepat adalah B. Semoga dapat dipahami. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Pantai Tanjung Tinggi terletak lebih kurang 35 km dari Tanjung Pandan.
Pantai Tanjung Tinggi sangat indah. Pantainya berbentuk teluk kecil dengan panjang lebih kurang 100 meter. Berpasir putih dengan bebatuan granit yang tinggi menjulang. Berkunjung ke Pantai Tanjung Tinggi seolah-olah wisatawan berada di dunia khayalan. Jenis paragraf tersebut adalah A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Narasi, atau E. Argumentasi. Kutipan paragraf di atas, pantainya berbentuk teluk kecil dengan panjang kurang lebih 100 meter, berpasir putih dengan bebatuan granit yang tinggi menjulang. Jadi dalam paragraf tersebut mendeskripsikan Pantai Tanjung Tinggi secara detail. Ini adalah ciri dari paragraf deskripsi. Jawabannya adalah C. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan sebuah objek secara rinci, secara detail, sehingga seorang pembaca seolah-olah melihat dan merasakan langsung sebuah objek tersebut. Objek di sini adalah Pantai Tanjung Tinggi. Silahkan dipelajari terkait jenis paragraf yang lain, persuasi, eksposisi, deskripsi, narasi, maupun argumentasi. Di bawah ini adalah pengelompokan huruf yang tepat pada penulisan tegak bersambung, yaitu manakah pengelompokan huruf yang tepat, yang setipe? Jawaban yang tepat adalah D. Huruf B, H, dan K. Penjelasannya seperti ini. Kita lihat yang B, huruf tegak bersambung B, khususnya B kecil ya, H dan K adalah setipe atau satu kelompok. Soal pertama, seekor gajah betina dengan mudah mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Namun si anak sangat sulit mendorong induknya untuk menyingkir darinya. Pernyataan yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Gaya sebanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa. B. Gaya sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan percepatan. C. Percepatan sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan gaya. D. Percepatan berbanding terbalik dengan gaya dan sebanding dengan massa. Atau E. Percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Terkait gaya, massa, dan percepatan, rumusnya adalah gaya, massa dikalikan percepatan. Atau dengan kata lain, percepatan adalah gaya dibagi massa. Maka jawaban yang tepat adalah E. Percepatan sebanding dengan gaya. Ini A sebanding dengan F. Percepatan sebanding dengan gaya. Dan berbanding terbalik dengan massa. Cukup jelas, silahkan dipelajari kembali terkait rumus gaya, massa, dan percepatannya. Dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya, urutan langkah penggunaan mikroskop sebagai berikut. 1. Memutar cermin ke arah sumber cahaya. 2. Memasang lensa okuler. 3. Memutar lensa objektif. 4. Memasang makrometer. 5. Meletakkan preparat di atas meja benda. 6. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat. 7. Memutar makrometer. 8. Mengatur kondensor. Urutan langkah yang tepat adalah, jadi di tahap 1 dan 2 banyak soal yang mengharuskan mengurutkan sebuah kegiatan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan mikroskop. Urutan yang tepat untuk penggunaan mikroskop adalah seperti ini. 1. Memasang lensa okuler, memasang makrometer, memutar lensa objektif, mengatur kondensor, kemudian memutar cermin ke arah sumber cahaya, kemudian meletakkan preparat di atas meja benda, posisi lensa objektif, kemudian memutar makrometer. Jadi urutan yang tepat adalah A, 2, 4, 3, 8, 1, 5, 6, 7. Silahkan dihafalkan urutan penggunaan mikroskop. Dikembangkan juga urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari seperti menggosok gigi, membuat jus, membuat nasi goreng, dan lain-lain. Kemungkinan besar masih akan muncul di seleksi P3K tahap ketiga. Membantu korban bencana alam merupakan salah satu contoh bentuk pengamalan Pancasila, sila keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5. Membantu korban bencana alam jelas adalah pengamalan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Beberapa pengamalan Pancasila untuk sila kedua, yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, kemudian sikap tenggang rasa, sikap saling menyayangi, dan mengikuti kegiatan sosial dan kemanusiaan.